Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya coba menganalisis ya berbagai persoalan atau peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Tentu beberapa hal kemudian yang perlu kita analisis ya, tentu dengan berbagai perspektif ya, karena yang terjadi di tengah masyarakat itu banyak hal-hal yang kemudian ketika mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum, bahkan sampai pada level gugat menggugat atau sampai pada melaporkan terkait dengan kasus-kasus pidana. Dan saya akan mencoba memformulasikan terkait dengan persoalan-persoalan ya, sehingga kemudian dengan perspektif ini sehingga bisa dipahami, kemudian ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum tidak kemudian berasumsi atau prejudice ya, melahirkan satu multitafsir gitu kan. Nah tapi oke lah, karena bagaimanapun menurut saya memang kalau hukum ini kemudian ketika ada para ahli hukum, para praktisi ya kan, itu tentu mereka kadang-kadang perspektifnya berbeda-beda, tapi tentu saja instrumennya itu tidak lepas dari hukum normatif ya. Tapi dalam hal ini pendekatan normatif itu boleh dilakukan karena yang kita kejar itu adalah kepastian hukumnya, tetapi juga kita jangan sampai kesampingkan yang namanya pendekatan sosiologis, artinya keadilan ya, kemudian kemanfaatan, lalu hal-hal yang tentu saja yang sangat filosofis gitu kan. Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia itu ada dalam masyarakat yang tentu yang memiliki budaya, memiliki kultur ya kan, tentu saja yang sejak turun-temurun gitu kan, dan bagaimanapun itu menjadi sebuah sebagai pertimbang ya, sebagai dipertimbangkan ya kan oleh lembaga peradilan baik itu polisi, jaksa, hakim ya kan, kemudian advokat gitu. Nah, berangkat dari saya mencoba masuk pada teori hukum pembuktian. Nah, ini yang mungkin selama ini jarang menyentuh ya terkait dengan persoalan-persoalan teori hukum pembuktian, karena ini sangat penting. Ingat di dalam peristiwa hukum ya kan, mau itu hukum perdata, hukum pidana, maupun itu hukum tata negara, itu tidak lepas dari yang namanya asas hukum, lalu kemudian teori-teori hukum. Karena asas ini ya kan dalam rangka untuk memproteksi ya kan, mengkritisi kaidah-kaidah hukum
ya, sejauh mana konsistensinya relevan dengan norma, ya, artinya relevan dengan undang-undang, ya, dalam rangka untuk memelihara bagaimana sejauh mana kasus tersebut apakah sudah memenuhi rasa keadilan, apakah memenuhi rasa kemanfaatan, atau sudah memenuhi rasa kepastian hukumnya. Nah, ini tentu kemudian teori hukum inilah yang selalu mengontrol, ya kan? Apakah ini benar sesuai dengan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang disampaikan. Lalu kemudian yang namanya teori hukum itu bagaimana peristiwa atau permasalahan itu dalam rangka untuk menjelaskan kedudukan hukumnya, agar hukum ini, ya kan tadi, ya kan, untuk bagaimana supaya tercapainya sebuah rasa keadilan, ya kan. Itu jangan lupa, karena bagaimanapun tujuan hukum itu untuk mencapai tujuan kita itu bagaimana menyampaikan, bagaimana supaya kita dapat rasa keadilan yang seutuhnya. Itu poinnya sebetulnya. Nah, sekarang begini, ketika ada persoalan, ya, persoalan hukum baik itu pidana maupun perdata, secara umum saya coba menarasikan, ya kan, mencoba menarasikan bagaimana pembuktian hukum itu secara fundamental, yang pertama, kalau kita melihat prinsip hukumnya atau asas hukumnya, ketika kita melakukan apakah hukum pidana atau perdata, ketika kita menggugat suatu perkara, gitu kan, bagaimana untuk membuktikan bahwa itu adalah hak kita atau milik kita. Tentu kemudian posita kita itu relevan dengan petitum. Nah, petitum itu kan apa yang kita mintakan kepada majelis hakim untuk diputuskan. Tentu dasar-dasarnya itu adalah posita. Posita itu adalah gugatan. Gugatan itu apa sih? Bagaimana dasar-dasar atau alasan-alasan hukum terkait dengan peristiwa atau permasalahan hukum yang kita ingin sampaikan kepada majelis hakim atau ke pengadilan. Nah, yang pertama, ya kan, kita harus memakai prinsip actu incumbit probatio. Arti siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Jadi kemudian secara secara spesifik, ya kan, secara eksplisit, ketika kita menyampaikan dalil-dalil, ya kan, gugatan itu, maka harus relevan dengan bukti-bukti yang ada. Ya, itu poin pertama. Nah, atau disebut dalam teori hukum itu adalah Beweis teori, ya kan? Artinya alat-alat bukti. Nah, ini teorinya, ya kan. Jangan kemudian ketika kita melakukan gugatan, ya kan, tapi kita tidak ada persiapan, ya kan, bukti-bukti yang kita mau sampaikan ke pengadilan, gitu. Karena itu menjadi bahan pertimbangan hakim dalam rangka untuk memutuskan sebuah perkara tersebut. Nah, itu poinnya. Nah, kemudian bagaimana ketika ada namanya teorinya Bewijskracht, ya kan, artinya kekuatan bukti. Ya, Bewijskracht ini adalah kekuatan bukti, ya kan. Kalau dalam istilah teori hukum itu Bewijskracht evidence. Jadi teori, ya kan, teori hukum baik itu pidana maupun perdata, ya kan, lagi-lagi yang namanya hukum tata negara. Jadi harus ini nih, ya kan, teorinya. Bagaimana untuk membuktikan kekuatan hukum, ya kan, sesuai dengan bukti
artinya bukti ini ya yang relevan dengan setiap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami, ya kan? Yang dialami. Nah, lalu kemudian ketika kita mensajikan atau menyampaikan gugatan-gugatan itu, kemudian mampu nggak kita itu untuk menyampaikan atau menarasikan bukti-bukti atau fakta-fakta hukum itu sehingga kemudian itu menjadi satu rujukan bagi hakim. Nah, itu poinnya. Kemudian yang kedua, karena kita bicara kekuatan hukum, tentu kemudian bukan berarti segampang itu kita mendapatkan bukti. Apalagi bukti-bukti dengan cara yang namanya ilegal atau inkonstitusional, ya kan? Kalau di dalam prinsip hukum itu cited evidence, artinya memperoleh dengan cara melanggar hukum, memperoleh dengan cara tidak berdasarkan undang-undang, kan gitu. Maka disinilah yang harus kita betul-betul simak, betul-betul kita analisis, kita lakukan konstruksi, ya kan, ketika sebelum kita mengambil langkah-langkah hukumnya. Jadi harus didiskusikan, ya kan, sehingga kira-kira apakah kasus tersebut mampu kita sajikan, ya kan, mampu kita sampaikan sehingga kita itu optimis gitu kan. Kemudian pada saat ketika persidangan, ya kan, atau masuk pada saat sidang pembuktian, kita tidak dibantah, ya kan. Kalau misalnya posisi kita sebagai penggugat, ya kita tidak dibantah argumentasi kita oleh pihak tergugat. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Nah, lalu kemudian yang kedua, kalau bukti-bukti tadi, ya kan, setiap bukti-bukti yang kita sajikan kemudian itu relevan dengan peristiwa atau kebenaran, ya kan, maka itu bukti itu akan diterima oleh hakim sebagai acuan atau sebagai rujukan dalam rangka untuk memutuskan perkara tersebut. Nah, lalu kemudian ada juga bukti-bukti itu yang dianggap oleh kita relevan dengan peristiwa itu, ya kan. Tapi kemudian, ya kan, bukti-bukti ternyata katakan saksi kita jadikan itu kan bukti juga, saksi, ya kan. Misalnya saksi penggugat atau saksi tergugat atau saksi turut tergugat, ya kan. Maka ketika dia menyampaikan ya narasinya, ya kan, karena bagaimanapun yang namanya saksi itu, ya kan, pertama dia harus melihat, dia harus mendengar, dia harus mengalami, ya kan, agar memenuhi KUHP 183 atau 184. Nah kan begitu. Nah kalau dalam hukum perdata sebagai jadikan alat bukti itu adalah 1688 junto 1688 KUHP perdata atau HIR, lalu juntonya itu 164 RBG gitu. Nah ini juga menjadi acuannya. Nah apakah saksi-saksi itu, ya kan, benar-benar yang dia sampaikan, yang dinarasikan dalam persidangan itu apa yang dia alami, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat gitu kan. Bukan dia mendapatkan keterangan atau peristiwa itu mendengarkan dari keterangan orang lain. Kalau itu, nah ada istilah dalam teori itu testimoni de auditu. Artinya dia mendapatkan keterangan dari orang lain dan itu akan dikesampingkan oleh hakim. Meskipun hakim ya coba menggali dalam persidangan itu tidak pernah dihentikan atau dibantah, tapi hakim selalu kejar dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia mengkonstruksikan sehingga nanti dijadikan pertimbangan, lalu kemudian nanti itu menjadi keputusan hakim, ya kan. Nah, kenapa begitu, ya kan? Maka kita tidak bisa menyalahkan hakim karena hakim itu dalam
apa namanya, dalam teori hukum ada istilah yang namanya negatif vetele bevis teori, ya kan? Artinya di mana? Jadi hakim akan menggunakan undang-undang yang negatif. Artinya hakim akan menjadikan instrumen alat-alat bukti yang digali atau yang diperoleh atau yang disampaikan oleh saksi-saksi melalui persidangan yang tentu kemudian yang sudah disumpah, ya kan? Artinya keterangan yang sah itu adalah keterangan ketika di pengadilan, di ruangan sidang. Nah, itu yang dikesampingkan, itu yang diterima oleh hakim. Nah, cuman hakim akan menilai. Nah, di situ hakim tidak akan menggunakan keyakinannya. Kalau kita menggunakan teori negatif vetele bevis teori, artinya dia menggunakan alat bukti atau barang bukti, ya kan, untuk dijadikan sebagai diskresi. Itu satu. Terus yang kedua, ada namanya teori apa namanya convention intim. Ya, convention intim ini sebetulnya yang dipakai itu bagaimana digunakan intuitif, ya kan? Artinya perasaan. Hakim itu dia menggunakan perasaannya. Nah, tapi kalau di Indonesia tidak dalam teori ini tidak dikenal kalau di Indonesia. Ini di Amerika, ya kan? Kalau Amerika itu kalau sudah memutuskan perkara walaupun itu ada alat bukti, ya kan? Alat-alat bukti lengkap. Lalu kemudian kalau keputusan hakim dengan perasaannya atau keyakinan hakim mengatakan dikesampingkan atau diputuskan bersalah, maka itu adalah kekuasaan yang sangat absolut, karena di sana hakim di Amerika itu adalah juris judex, artinya hakim tunggal, walaupun ada juri-jurinya, tapi hakimnya itu cuma satu. Jurinya itu kalau nggak salah di Amerika itu ada 11 orang, ada sampai 13 orang, tapi ketika putusan hakim mengatakan demikian sesuai dengan perasaan, sesuai dengan keyakinannya, maka dia putuskan itu meskipun jurinya berbeda pendapat. Nah, itu di Amerika, tapi di Indonesia tidak dikenal itu. Lalu kemudian di Indonesia ada dikenal yang namanya konvension raisonnes, ya kan? Itu dengan akal. Nah, di Indonesia pakai itu. Sekarang begini, kalau teori ini, teori apa namanya konvension raisonnes, ya kan? Hakim tidak perlu dengan memakai alat bukti, apalagi bukti dengan cara-cara bagaimana dia memperoleh bukti-bukti tadi dengan cara melawan hukum, dengan cara inkonstitusional, ya kan, atau dengan cara dalam teori itu definitive evidence, ya kan, bukti tidak orsinil lagi, ya kan, maka hakim kesampingkan itu, tidak pakai itu lagi, karena dia pakai akalnya, ya kan, dia pakai akalnya. Nah, tapi kalau akalnya dengan pendekatan filosofis benar, gitu kan, tapi dia tetap menggali, ya kan, sejauh mana, ya kan, terjadi sebuah dialektika dalam persidangan itu, baik itu apakah kalau kasus pidana itu jaksa dengan terdakwa atau PH-nya, lalu kemudian kalau kasus perdata itu penggugat dengan tergugat, ya, prinsipalnya atau yang dikuasakan PH-PH-nya, dan itu dia berdebat, mencari dialektika itu di saripati pemikirannya dalam rangka untuk mencari kebenaran materialnya. Nah, kan itu maksudnya. Maka kalau Indonesia itu dengan sistem common law, ya kan, hakim itu juri sebagai wasit saja, dia itu hanya mendengar itu para pihak untuk berdebat dalam rangka untuk menyampaikan apa saja yang terkait dengan gugatan-gugatan yang ingin disampaikan, yang disajikan dalam persidangan, tentu saja dengan diatur norma-norma atau undang-undang gitu kan. Lalu kemudian ada istilah yang namanya teori teori negatif vetele bevis teori. Nah, ini hakim menggunakan, ya kan,
undang-undang, ya kan? Hakim akan menggunakan undang-undang. Artinya begini, ketika hakim dalam rangka untuk memutuskan perkara itu tidak semudah, ya kan, bahwa dia langsung memutuskan atau memutuskan terdakwa misalnya memenjarakan, gitu kan? Atau dalam kasus perdata misalnya kemudian misalnya ini perkara A ini di DNO kan, atau perkara ini ditolak, atau perkara ini diterima, gitu kan? Tidak kemudian kalau dengan teori ini, teori negatif Vetelex Bewis teori, gitu kan, harus menggunakan hukum acara, ya kan? Hukum acara 183. Apakah ini kita mentersangkakan orang kalau polisi, ya kan? Kalau hakim itu kemudian terdakwa ini kemudian nanti diputuskan, ya kan, misalnya dijatuh hukuman sesuai dengan norma, ya kan, berapa tahun, ya kan, tapi harus memenuhi syarat 183-nya. Apakah memenuhi 2 alat bukti minimum? Nah, ini yang penting, ya kan? Jadi sebetulnya kalau prinsip hukum dan teori hukum itu lalu kemudian itu apakah mau itu kasus perdata maupun kasus pidana maupun kasus HTN itu sama, ya kan, itu harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum. Artinya, ya kan, lembaga peradilan jangan sampai melanggar, ya kan, jangan sampai melanggar lalu kemudian kadang-kadang mengabaikan, ya kan, prinsip-prinsip hukum atau teori-teori hukum. Kan ini merupakan ketika undang-undang itu tidak relevan, ya, tidak sesuai dengan keadilan, tidak sesuai dengan kemanfaatan, tidak sesuai dengan keadaban, ya kan, kemanusiaan, ya, maka tentu ini diluruskan oleh prinsip-prinsip hukum, akan diluruskan oleh teori-teori hukum. Nah, itu penting sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita lihat apakah pada saat persidangan berjalan, ya kan, maka kemudian tiba-tiba bukti itu muncul, gitu kan. Karena ketika kita gugat, gitu kan, ketika kita masuk gugatan, lalu kemudian ada mediasi, ada tahapan demi tahapan, lalu kemudian pembuktian. Pembuktian itu pada saat pertama kan kita harus menyampaikan daftar pembuktian, ya, artinya relevan, ya kan, misalnya gugatan pertama bahwa ini milik si A. Nah, kalau milik si A supaya relevannya apa? Dia punya alasannya, misalnya mungkin dia punya girik, dia punya sertifikat, ya kan, atau dia punya hibah atau apa saja, bukti-bukti otentik. Nah, bukti-bukti otentik itu ada surat, ya kan, ya, ada sertifikat tadi, bukti otentik ada sertifikat, ada bukti surat, ya, surat biasa, ya kan. Lalu kemudian ada surat-surat yang tadi sebetulnya tidak diperkirakan bahwa surat itu misalnya ada tulisan saudara dengan saudara, begitu kan, bahwa mungkin tanah ini nanti digunakan untuk ini, tapi dia tidak mengerti, tidak ada relevannya, tidak ada berkaitan dengan perkara itu. Tapi tiba-tiba ketika ada permasalahan hukum atau perkara itu, maka surat itu juga akan menjadi bukti, gitu kan. Tapi itu bisa dibantah, ya kan, bisa dibantah, ya kan, nanti di dalam persidangan gitu. Nah, lalu kemudian kita mengacu kepada saksi. Saksi itu di dalam prinsip hukum, ya kan, unus tesi nullus tesi. Saksi satu bukan saksi, ya kan. Jadi saksi satu itu bukan saksi, ya kan, itu bisa dikesampingkan oleh pengadilan. Tapi terkadang di Indonesia, ya kan, selama saya beracara ini sekian puluhan tahun, kadang-kadang di sini, ya mohon maaf, ada kelalaian juga majelis hakim, gitu kan. Misalnya kasus pidana, gitu. Kasus pidana ini terkait dengan lex spesialis, ya kan. Ini undang-undang khusus, misalnya undang-undang perlindungan anak, ya kan. Misalnya ada kasus, ya, sebagai jurisprudensi sekarang ini kasus itu, ya, sebetulnya tidak terjadi tapi dilaporkan oleh ini karena anak di bawah umur pelecehan seksual, ya kan. Meskipun itu suka sama suka, atau yang lebih aktif itu katakan misalnya perempuan mencium misalnya temannya, ya kan, ya mungkin tingkat dewasanya sudah lebih tinggi, gitu kan. Tapi terkadang-kadang asumsi atau analogi, ya, daripada hakim itu
kadang-kadang udah saksi korban, ya kan, lalu kemudian itu juga dijadikan pertimbangan, ya kan. Padahal ini saksi fakta itu yang penting. Jadi saksi fakta itu siapa yang melihat, siapa yang mendengar, ya kan, ketika peristiwa itu, nah itu saksi fakta yang dijadikan pertimbangan. Kalau namanya saksi korban, ya kan, lalu kemudian juga harus didengar, ya kan, keterangan dari terdakwa misalnya, kalau dia sudah menjadi duduk di kursi terdakwa, didengarkan juga dari PH-nya juga harus didengarkan gitu kan. Nah ini kadang-kadang, maka saya asumsi saya, perspektif saya kadang-kadang, ya kan, Indonesia ini kadang-kadang ya mungkin tadi ya kita menggunakan beberapa teori tadi, tapi teori itu kan kita harus melihat juga, ya kan. Yang pertama, bagaimana Indonesia ini adalah negara yang punya budaya, negara yang punya adat, negara yang punya agama gitu kan. Nilai-nilai keagamaan itu harus dipertimbangkan juga, karena itu bagian dari hukum yang namanya sosiologis dan antropologi yang harus dipertimbangkan. Memang hukum yang seperti hukum adat, hukum yang hidup di masyarakat hari ini gitu kan, ya kan, meskipun itu tidak diundangkan, tapi itu bisa dipertimbangkan. Di mana masuk tadi ya namanya teori konvensium rasiones. Jadi ada pertimbangan akal, ya kan, ada pertimbangan akal yang kemudian harus kita pikirkan, ya kan. Karena bagaimanapun hari ini hukum modern hari ini hanya itu pembalasan dalam teori keadilan, ya kan, dalam teori keadilan retributif itu membalas saja, menghukum aja, memenjarakan orangnya, itu pendekatan pasal-pasal. Tapi tidak ada yang namanya pendekatan sosiologis, pendekatan antropologi, pendekatan budaya, kultur dan lain sebagainya. Seharusnya ini juga bagian dari hukum memang yang hidup di masyarakat tapi tidak diundangkan. Nah ini juga yang harus menjadi dipertimbangkan oleh majelis hakim, ya, atau penegak hukum lah semuanya di dalam bagaimana sesuai dengan undang-undang bahwa Indonesia ini berdasarkan hukum, ya kan. Jadi harus dilihat dari berbagai aspek yang harus kemudian kemudian itu dijadikan pertimbangan. Maka harus betul-betul kita pakai yang namanya bagaimana keadilan yang sesungguhnya, bagaimana keadilan yang sejatinya. Karena hukum itu kan bukan menghukum orang, ya kan, tapi bagaimana, ya kan, agar manusia yang melakukan kesalahan tadi, ya kan, selama dia belum diputuskan oleh pengadilan, itu adalah asas praduga tak bersalah gitu kan. Setelah ada keputusan pengadilan kemudian, nah ketika dia bersalah, bukan berarti bagaimana kita mentalitasnya itu bisa dikembalikan, karena bagaimanapun ketika dia selesai keluar, dia menjalankan hukumannya, kemudian dia akan kembali ke masyarakat, kembali kepada keluarganya, ya kan. Kemudian bagaimana supaya dia sadar? Nah sementara misal katakan setelah dia penjara lalu diputuskan masuk ke lapas gitu kan, di dalam sana itu apakah ada pembinaan yang intens dilakukan, bagaimana membangun mentalitasnya, ya kan, lalu bagaimana supaya dia lebih dekat kepada Tuhannya, kan itu yang harus ini. Tapi kadang-kadang ya kita nggak tahu lah gitu kan. Nah ini yang jadi pertimbangkan bersama, tentu saja berbagai argumentasi, analisis, ya kan, sehingga ini harus menggunakan, ya kan, hati nurani, ya kan, akal sehat kita dalam rangka untuk berpikir bersama-sama secara komprehensif bagaimana hukum ini kemudian manusia itu sadar, manusia itu kemudian memiliki, ya kan, haknya, ya, memiliki haknya agar tidak diganggu oleh orang lain, kan gitu seharusnya, itu hukum, ya kan. Nah oleh karena itu ini sekilas saja, karena sudah ajan saya harus berhenti dulu. Mungkin di lain kesempatan nanti kita coba analisa lagi, kita diskusikan lagi,
Ya kan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.